Pertama, Allah Subhanahu wa taala memberi nasihat kepada semua hambanya. Kata Allah, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Maka siapapun tidak boleh dan tidak berhak untuk memaksakan saudaranya, anaknya, orang tuanya, siapapun termasuk karyawannya untuk menjadi muslim. Itu tidak ada paksaan. Karena Islam tidak diterima dengan paksaan. Islam diterima dengan kesadaran. Itu pertama Mbak Caca. Jadi Mbak Caca jangan pernah merasa terpaksa dan tidak enak. Tapi jika Mbak Caca mau memutuskan berislam, putuskanlah karena Mbak Caca sadar dan yakin dengan kebenaran Islam. Dan tidak boleh juga ada yang memaksakan itu. Yang kedua, laqad arayna min ayatinal kubra, kata Allah. Sudah kami tampakkan, sudah kami tunjukkan banyak tanda-tanda kami. Mbak Caca itu sudah ditampakkan oleh Allah tanda-tanda, petunjuk-petunjuk agar Mbak Caca pulang kepada Allah. Tapi Allah tidak mau memaksakan. Allah hanya memberikan petunjuk-petunjuk untuk pulang. Tinggal Mbak Caca, bagaimana cara Mbak Caca membaca petunjuk-petunjuk itu. Kalau menurut saya, saran saya, jadilah seorang Salman Al-Farisi, pencari hidayah yang belajar dengan sungguh-sungguh secara objektif, mencari tahu, melakukan perjalanan-perjalanan yang gak mudah dalam hidupnya sampai dia menemukan hidayah dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Mbak Caca sudah melakukan itu dari tahun 2017 atau kurang lebih ya, udah lama lah. Maka udah sampai di mana perjalanan Mbak Caca? Apakah semakin yakin, semakin memahami, semakin mengerti, bukan semakin tertekan oleh orang-orang yang mempertanyakan atau apapun walaupun niat mereka baik, tapi semakin ngerti enggak gitu. Nah, konsistenlah di perjalanan itu. Bahkan nanti kalau Allah takdirkan Mbak Caca converting to Islam, menjadi seorang muslim, jangan berhenti untuk melakukan perjalanan itu. Terus belajar, terus mendalami, terus mengenal Allah. Termasuk kita sebagai muslim juga sama. Kita di perjalanan yang sama, di jalan yang sama. Hanya ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Dan saling susul menyusul dalam kebaikan. Jadi Mbak Caca teruslah belajar, teruslah menggali, teruslah mencari tahu. Sampai Mbak Caca udah yakin, kapanpun itu, sekarang atau besok, maka putuskanlah karena keyakinan, karena kesadaran, bukan karena tertekan atau merasa terpaksa. Jadilah Salman Al-Farisi. Dan bacalah tanda-tanda yang sudah Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Baik mimpi ataupun kondisi, semua itu tanda-tanda. Dan baca juga, karena orang yang berislam dengan pengetahuan, orang yang berislam dengan kesadaran, orang yang berislam karena pencarian, itu Islamnya jauh lebih baik daripada Islam yang karena hanya turunan tapi dia nggak menyadari apa-apa tentang Islamnya. Karena dia lahir sebagai seorang muslim tapi dia nggak mau lagi belajar tentang keislamannya. Mungkin dia hanya menjadi status muslim tapi dia tidak memperbaiki diri sebagai muslim. Bisa aja Mbak Caca yang menemukan Islam di usia 20 tahun, 30 tahun akan nyalip orang-orang yang Islamnya sejak lahir karena pencarian tadi, karena pemahaman dan pengetahuan tadi. Jadi tetap belajar terus sampai Mbak Caca yakin. Tetap bertanya, tetap membaca ayat-ayat Allah, termasuk tadi misalnya ada konten-konten saya di FYP-nya Mbak Caca ataupun mungkin di scrollingnya Mbak Caca. Semua itu petunjuk-petunjuk untuk Allah tampakkan kepada Mbak Caca biar pulang kepada Allah. Tapi tidak ada paksaan. Yang terakhir, nanti Mbak Caca belajar juga dari Mus'ab bin Umair, seorang sahabat Nabi yang diuji setelah dia masuk Islam justru oleh ibunya. Dia masuk Islam, ibunya nggak rela, sehingga ibunya meng-cut off dia dan menarik semua sponsorship ibunya kepada dia. Yang tadinya dia punya pakaian yang halus, fasilitas hidup yang sangat baik, tiba-tiba ditarik semua sama ibunya. Dari anak sematawayang, anak kesayangan ibunya yang kaya menjadi anak yang homeless, nggak punya apa-apa, miskin. Itu Mus'ab bin Umair. Nggak berhasil juga, akhirnya ibunya ngambek, ibunya tantrum, ibunya marah-marah, dan ibunya akhirnya muasal, guling-guling di tanah, terus kayak jambak-jambak rambut,
Terus ibunya bilang, saya nggak akan makan kalau Mus'ab nggak kembali kepada agama nenek moyang. Hampir Mus'ab karena nggak tega sama ibunya, hampir aja Mus'ab menuruti keinginan ibunya karena nggak tega. Tapi kemudian nasihat dari para sahabat, nggak mungkin ibumu nggak makan. Dia sehari aja kelaparan, nanti pasti akan makan sendiri. Coba lihat, akhirnya hari kedua ibunya makan. Hari kedua ibunya makan, udah nggak bisa pakai cara tantrum. Ternyata anaknya nggak berubah juga. Ujung-ujungnya dia mengutuk anaknya. Pokoknya kamu celaka, nggak diakui sebagai anak ibu. Ibu marah segala macam. Tapi Allah berikan kemuliaan kepada Mus'ab. Nanti tinggal dibaca episode-episode berikutnya kayak gimana endingnya. Yang jelas Mus'ab pernah diuji dengan ibu dalam keislamannya. Semoga itu bisa menjadi salah satu inspirasi buat Mbak Caca. Allahu a'lam. Semoga Allah berikan jalan yang terbaik buat Mbak Caca sampai menemukan cahaya dan kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala.